kami menikah, saya dengan suami menikah tahun 2000, terus, lantas kami, ini background sedikit, eee, kami 5 tahun menikah sampai dengan tahun 2005, kami bercerai, resmi sah bercerai. Lalu, 2007 dengan kasih karunia Tuhan yang luar biasa dan kemurahannya, eee, saya pulang dan, nah jadi setelah, 2 perjalanan dari tahun 2007 sampai dengan saat ini, nah inilah yang sebenarnya yang mau, saya saksikan ya, saya mau sharing proses selama 13 tahun itu, hal-hal apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup, saya secara pribadi. Saya juga, mengalami prahara di dalam keluarga pernikahan. Jadi, saya dengan suami itu terpaut 10 tahun. Saya menikah, sangat muda, umur 21 tahun, suami saya 31. Kami dikaruniai oleh satu putri, sekarang usianya sudah 19 tahun. Dan, di dalam pernikahan itu, di dalam perjalanan itu, sebenarnya saya, memulai setiap wanita saya rasa mempunyai ekspektasi, mempunyai pernikahan yang indah ya, eee, mempunyai mungkin harapan-harapan untuk dikasihi, dicintai. Nah, dalam seiringnya waktu, rupanya hal itu tidak, selalu terjadi. Jadi, pada waktu 5 tahun awal itu kami, mengalami hal-hal yang, cukup berat di dalam, pernikahan kami. Suami, eee, suami saya seorang yang emosional, seorang yang emosional dan, dia orangnya ekstrovert ya. Jadi, hal-hal yang dia dia nggak suka, dia ungkapkan gitu. Sedangkan saya adalah orang yang introvert. Nah jadi, di dalam waktu kami menikah itu sebenarnya papa mama saya agak kurang setuju, mungkin karena waktu itu saya masih terlalu muda gitu. Dan usia perkenalan kami itu sangat singkat, boleh dibilang sangat singkat. Itu, kurang lebih 74 hari, jadi hari ke-75 itu menikah. Di dalam perjalanan itu, kami menikah tahun 2001 anak saya lahir. Jadi, kami memang menjaga kekudusan, jadi, eee eee, di dalam pernikahan, tapi, begitu masuk di dalam pernikahan itu saya mendapati hal-hal yang membuat saya kaget, seperti itu. Suami saya yang tadinya saya lihat, begitu baik ya, ramah, orangnya kan orangnya ekstrovert, tapi ternyata orangnya emosional sekali. Dan, saya nggak berani keluar ngomong sama orang tua karena saya udah jamin bahwa saya menikah ini adalah saya tanggung jawab sendiri gitu. Artinya saya merasa saya tidak mau lagi keluar kata-kata keluhan dari mulut saya. Jadi saya hanya saya telan sendiri. Sampai satu saat di dalam pernikahan itu sendiri, saya, merasakan hal-hal yang, kalau, mungkin biasanya mungkin ada hal-hal yang berat seperti KDRT, tapi ini lebih ke arah, mental gitu ya, jadi, perkataan-perkataan tajam seperti itu. Nah itu saya masih berusaha untuk, bertahan di dalam pernikahan. Sampai dengan satu saat saya berusaha untuk memperbaiki pernikahan, tapi, juga, tidak berhasil. Akhirnya, saya satu saat saya bilang sama suami saya bahwa saya mau, berpisah gitu, bercerai. Nah di situ, hal-hal ya kebencian kebencian saya yang terpendam, eee, berubah menjadi kepahitan gitu. Nah, saya ingat satu saat waktu saya sudah memutuskan untuk keluar dari rumah, di situ, eee, saya ingat bahwa Tuhan itu masih mengingatkan saya untuk tidak mengambil langkah perceraian. Tapi saya itu sangat mengeraskan hati. Jadi, melihat bahaya laten ya, daripada, orang yang menyimpan kebencian, menyimpan sakit hati, akhirnya mengeraskan hati, akhirnya jatuh ke dalam hal-hal yang semakin gelap gitu, masuk dalam, hal-hal yang lebih gelap gitu.
Saya juga, orang yang, tidak mau mengampuni waktu itu. Nah, jadi, pada waktu itu saya sudah mengajukan cerai dan, perjalanan, eee, lembah kelam itu dimulai gitu. Nah, saya jatuh di dalam dosa perzinahan dan, melalui, dosa perzinahan ini saya masuk sampai ke dunia okultisme. Jadi orang yang di mana saya ini, berzina, dia, mengajak saya gitu ya, dia dia tahu titik lemah saya dan dia, bawa saya untuk ke dukun-dukun seperti itu. Waktu itu saya, melihat suami saya ini berusaha untuk mempertahankan pernikahan gitu. Tapi saya, karena mengeraskan hati saya nggak suka gitu, saya merasa bahwa apa yang mau dipertahankan gitu kan. Karena saya, berusaha untuk memperbaiki tapi, sepertinya tidak, hanya untuk mungkin hanya untuk nama baik gitu ya, bersatu gitu. Nah, saya tipikal orang yang, apa adanya. Jadi kalau saya nggak suka, ya saya akan bilang saya nggak suka, seperti itu. Nah, jadi di dalam perjalanan lembah itu adalah, eee, saya tuh, sempat masuk di dalam, rencana-rencana pembunuhan untuk suami. Jadi karena kepahitan, kebencian yang sangat, jadi saya itu, pengenlah maksudnya suami saya ini musnah dari muka bumi gitu ya kira-kira. Jadi, saya pergi, ke dukun gitu, dan saya berusaha dalam keseharian saya itu mempertunjukkan kepada suami saya bahwa saya ini wanita yang, kamu nggak worth it untuk mempertahankan pernikahan gitu. Jadi saya berusaha untuk menunjukkan sama dia bahwa saya ini wanita yang rusak. Jadi saya sengaja menunjukkan bahwa saya ini rusak. Jadi waktu itu saya pindah ke satu, saya pindah ke rumah mama, kita masih tetap dalam satu kompleks. Di situ, saya sengaja pergi dan pulang itu diketahui oleh satpam, satpam klaster kami. Jadi saya, sengaja untuk menunjukkan bahwa, biar ini menjadi perguncingan gitu. Jadi saya sengaja untuk show off kepada dia. Nah, satu saat, suami saya bilang bahwa, "Saya mau ketemu kamu." Terus saya bilang, "Oke, kamu mau ketemu saya, kamu mau lihat hidup saya seperti apa, dunia saya seperti apa sekarang?" Saya bawa dia di dalam satu klub, di situ saya sudah merencanakan, pembunuhan ya, saya sudah menyiapkan 10 butir Viagra waktu itu. Sudah dipersiapkan, digerus halus, dan saya, waktu itu saya masukkan ke dalam minuman yang saya berikan ke suami saya. Dengan satu tujuan bahwa, malam itu atau mungkin besok, ya dia passed away, meninggal gitu. Nah, pada waktu malam itu saya lihat dia nggak terjadi apa-apa, memang mukanya kemerahan gitu ya, eee, terus dia tidur dan saya pikir kalau nggak malam ini besok lah gitu, terjadi sesuatu. Nah, pada waktu pagi-pagi saya lihat dia, menyapa saya duluan gitu, menyapa dengan muka yang sangat cerah gitu ya, gitu, dan dia bilang, "Selamat pagi Puspa," gitu. Dan saya melihat, wah, saya kaget gitu, maksud saya nggak terjadi apapun gitu sama dia. Terus saya pikir, oke, 10 Viagra ini mungkin ini, kebetulan aja gitu, mungkin dia nggak mempan. Oke, saya masuk lagi ke dalam yang kedua, yaitu adalah, dari keris berkarat ya yang udah diberikan, apa namanya, dari dukun di situ. Biasanya orang yang diberikan itu, pencernaannya akan mengalami pendarahan dan ujungnya akan pass away juga. Nah, waktu saya berikan itu juga tidak terjadi apa-apa, seperti itu. Nah, ketiga kali, akhirnya saya, sempat menyewa seperti jasa, pembunuh ya, maksudnya, untuk jadi di-setting sedemikian mungkin, mengikuti suami saya pergi dan pulang semuanya sampai di-setting. Nah, pada waktu saya memberikan down payment itu, orang ini sempat tanya bahwa, "Ibu maaf, Ibu Kristen?" Dia bilang. "Iya," saya bilang, "Suami Ibu juga iya." Terus dia diem, dan akhirnya dia bilang, "Ibu maaf saya tidak bisa menerima tawaran pekerjaan ini, saya kembalikan down payment-nya," gitu.
dia katakan saya tidak bisa berurusan sama orang Kristen, seperti itu. Jadi, waktu itu saya berpikir, banyak cara yang saya udah lakukan gitu ya. Terus satu hal lagi, dari saya pergi ke 4 dukun ini mereka dukun yang berbeda, tapi mereka mengatakan satu hal yang sama, bahwa, suami ibu ini memakai satu kekuatan yang luar biasa, yang dari orang mati, yang kayaknya dia makan gitu. Dia makan, itu menjadi kekuatannya dia, seperti itu. Nah, saya sempat waktu itu saya pura-pura pulang ke rumah. Pura-pura pulang dan saya, waktu itu udah dilengkapi ya, dilengkapi dengan, segala macam tanah kuburan semuanya gitu. Karena saya memang diperlengkapi oleh dukun untuk, melemparkan tanah kuburan supaya ada kebangkrutan di perusahaan suami saya dan saya juga lempar itu di rumah gitu supaya, dalam tanda kutip itu kan tanah kuburan itu kan ikon daripada kematian gitu. Jadi saya ke sana sambil saya lihat nih, kira-kira suami saya ini apa sih yang ilmu apa yang dia pakai, seperti itu. Saya lihat, saya bilang bahwa, "Nggak ada yang aneh ya," saya bilang, "nggak ada sesuatu yang dia bagaimana," gitu. Nah, setelah, eee, saya kembali ke rumah, setelah kami keluar dari prahara ini, saya baru tahu bahwa orang mati yang dimaksud oleh keempat dukun ini itu adalah Tuhan Yesus. Jadi, dulu itu suami saya suka, angkat cawan ya, dia berdoa, ya 2 atau 3 orang berkumpul, Tuhan itu hadir. Jadi dia mengajak anak saya yang baru usia 4 tahun, mereka berdua berdoa, dia, bilang, "Michelle, ayo doa untuk mama, supaya mama itu Tuhan kembalikan," gitu. Jadi mereka berdoa, berdua berdoa, mereka angkat cawan perjamuan. Ternyata yang disebut sebagai orang mati itu adalah Tuhan Yesus yang telah menebus dosa kita. Dan dikatakan bahwa, darah Tuhan Yesus menutup bungkus ya. Jadi tidak ada satupun tenung, tidak ada satupun kekuatan dari si jahat yang mampu untuk, break masuk ke dalam, eee, apa yang Tuhan sudah protek seperti itu. Nah jadi, saya kembali ceritanya mundur, setelah saya mendapati bahwa, tidak ada yang mempan, jadi saya katakan sama suami saya bahwa gini, "Kamu tanda tangan saja surat perceraian ini baik-baik sebelum saya bunuh kamu," saya bilang gitu. Pada waktu itu, saya menjadi seorang pribadi yang sangat kasar, eee, sangat pemarah, dan saya waktu itu kalau pria biasa yang mukulin istri ya, saya yang pukulin suami saya gitu. Saya, saya seperti kayak ada sesuatu yang masuk ke dalam saya dan saya merasa seperti saya begitu benci terhadap dia gitu, saya begitu benci sekali. Dan setelah pada waktu hari H di mana saya katakan bahwa saya mau bercerai, di situlah dimulai, saya bilang bahwa, "Oke, kamu tanda tangan surat perceraian ini." Suami saya katakan, "Baik, tapi tolong anak itu, saya yang ikut saya," dia bilang. Jadi saya sudah tanda tangan dan dia juga sudah tanda tangan. Nah di situ, proses kami berpisah itu kurang lebih 2 tahun. Nah setelah 2 tahun saya berpikir dengan 2 tahun apa yang saya perjuangkan itu, saya puas gitu ya, saya merasa saya menang gitu. Tapi ternyata salah, saya mendapati hari-hari saya itu hampa, hari-hari saya itu begitu kering, seperti, seperti ada di dalam satu, gurun yang begitu kering sekali. Dan saya melihat bahwa, pada waktu itu saya mempunyai, pola pandang yang sangat salah. Satu saat, setelah saya tanda tangan semua, satu saat saya duduk di teras rumah, setelah 3 bulan kami bercerai. Nah di situ hal yang ajaib adalah Tuhan itu, eee, berbicara gitu. Tuhan berbicara menyentuh saya itu dengan dia memberikan saya satu slide film yang menunjukkan dari saya kecil sampai saya saat itu. Dia menunjukkan semuanya, seperti saya nonton film gitu. Di situ saya melihat bahwa, wow, saya itu wanita yang sangat jahat sekali ya. Tuhan menunjukkan apa yang saya perbuat. Tuhan menunjukkan semua,
hati saya, semua yang terdalam Tuhan, semua Tuhan bukain gitu. Ternyata saya ini selama ini melihat diri saya sebagai korban. Saya mempunyai self pity seperti itu. Nah, saya melihat Tuhan itu dengan kasih yang lembut. Dia membukakan, dia menyingkapkan setiap selubung. Selubung yang selama ini saya menutupi mata saya. Di situ saya melihat bahwa self pity saya membuat saya tidak bisa mendengar apa kata Tuhan. Apa yang hendak dia singkapkan, saya hanya berfokus kepada diri saya sendiri. Lama-lama saya merasa diri saya yang benar. Bahkan saya merasa diri saya sebagai korban. Seperti itu. Saya merasa diri saya sudah memberikan semuanya di dalam pernikahan ini, tapi kok ini yang saya dapat, seperti itu. Jadi waktu itu kekecewaan itu mengeraskan hati, masuk ke dalam kepahitan, tidak mau mengampuni, itu semua membawa saya kepada kegelapan ya. Begitu terperosok di dalam satu jurang yang begitu dalam. Yang saya kalau lihat sendiri pada waktu itu adalah seperti wanita yang seperti Maria Magdalena seperti itu. Tapi Tuhan itu sekali lagi dengan kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Dia begitu sabar, dia begitu lembut. Dia sama sekali tidak ada penghakiman di dalam dia. Nah, saya melihat di situ bahwa dia mulai menjamah hati saya. Di situ Tuhan langsung bilang seperti ini, kamu pulang, seperti itu. Saya waktu itu saya sambil saya nangis sekarang lihat slide film itu, oke Tuhan saya pulang. Saya pulang di sepanjang jalan itu, saya hanya menangis, saya minta izin sama Michael waktu itu untuk pulang. Saya juga tahu bahwa anak saya Michelle sakit waktu itu. Begitu saya pulang, saya melihat anak saya lagi tiduran, panas, badan tinggi sekali. Saya bawa dia ke kamar, dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya ini wanita yang berdosa. Saya tidak tahu apakah Tuhan mau mendengar doa saya, tapi saya minta Tuhan sembuhkan anak saya. Kalau Tuhan sembuhkan, Tuhan, saya mau memberi hidup saya buat Tuhan. Saya adalah orang yang berhutang buat Tuhan. Saya katakan seperti itu, dan saya tidak bisa tidur semalaman. Saya memberanikan diri masuk ke kamar suami saya. Di kamar itu Tuhan menjamah saya lagi. Saya melihat di dinding kamar suami saya itu tidak ada satupun foto saya yang dicopot sama dia. Semua itu masih ada di dinding. Dan Tuhan gerakin saya untuk melihat handphonenya dia gitu ya, kayak handphone komunikator waktu itu. Saya buka, saya lihat desain item dan di draftnya dia. Begitu banyak message yang dia tidak, ada yang dia sudah kirim, ada yang dia belum. Tapi di situ adalah semua ucapan permintaan maafnya dia. Saya di situ hati saya hancur. Hati saya hancur, saya cuma duduk di lantai, dan Tuhan terus berbicara dalam hati saya, melembutkan hati saya. Akhirnya saya masuk ke kamar dan begitu pagi saya lihat anak saya sudah sembuh seperti tidak ada sakit apapun. Dan saya katakan, Tuhan, siapakah saya Tuhan? Gitu. Siapakah saya Tuhan sehingga Engkau mau mendengar doa saya? Terus Tuhan katakan di situ bahwa kamu nanti kalau suamimu pulang, kamu hampiri dia. Iya Tuhan, saya katakan. Saya sudah berjanji, saya berhutang sama Tuhan. Kamu hampiri dia dan kamu katakan semua apa yang kamu lakukan. Kamu minta maaf. Nah, waktu itu saya hampiri suami saya dan saya katakan kepada dia bahwa apa yang saya lakukan dan dari mulai pembunuhan semuanya saya katakan kepada dia. Banyak hal yang dia tidak tahu. Saya katakan kepada dia dan saya bilang bahwa saya minta maaf. Saya tahu saya ini wanita yang sangat jahat. Saya dalam hati sudah menerima satu konsekuensi. Seandainya saat itu saya diusir, ataupun saya mungkin dipenjarakan, ataupun apa. Tapi hanya ada satu niat saya untuk saya mau melakukan apa yang benar untuk hidup saya. Dan saya rela untuk menerima konsekuensi apapun yang Tuhan berikan, seperti itu. Namun di luar dugaan saya, suami waktu itu dia peluk gitu ya, dia peluk saya.
Waktu dia peluk saya tuh saya merasakan seperti bukan dia yang peluk saya, tapi seperti saya merasakan seperti satu sosok pribadi yang begitu hangat memeluk saya, dengan penuh kasih, eee, kasih tanpa syarat yang saya belum pernah alamin, selama hidup saya seperti itu. Hati saya sangat hancur saat itu. Dia katakan bahwa suami saya katakan bahwa, "Kamu jangan pergi lagi. Sayalah yang membuat kamu seperti ini. Kamu menikah dengan saya seperti lembaran kertas putih, tapi saya yang mencorengkan semua warna-warna gelap dalam hidup kamu, sehingga kamu seperti ini." Saya hancur hati dan saya nggak tahan. Nah setelah itu tahun 2007 saya kembali dan, sampai dengan sekarang kami terus mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Nah itu, sedikit, kesaksian dari saya dan saya mau mulai sharing masuk, eee, apa sih yang Tuhan kerjakan di dalam 13 tahun, dari mulai tahun 2007 sampai dengan saat ini. Saya melihat bahwa, eee, yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya itu adalah, pertama adalah perubahan hati. Eee, Perubahan hati saya mau sharing di dalam Yehezkiel 36 ayat 26, saya bacakan, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat." Nah, saya mendapatkan ayat ini dan saya, amazing sekali ya, Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu yang kita tidak pikirkan seperti itu. Dia memberikan saya hati yang baru, hati yang mau taat, hati yang, rela, seperti itu. Nah, di sini ada poin-poin yang saya catat, saya ingat bahwa hati saya yang tadinya keras itu diubahkan menjadi lembut sama Tuhan, bahkan saya rela, seperti itu. Terus hati yang kepahitan diubahkan menjadi hati yang bertobat, menyadari ada satu, kesadaran akan kesalahan. Pada waktu tadi saya kesaksian bahwa saya melihat satu slide film, saya melihat bahwa disitulah mujizat pertama kali Tuhan berikan kepada saya, melalui slide film itu. Disitulah di mana Tuhan menjamah saya dan Tuhan memberikan saya hati yang baru. Di situ saya menyadari segala dosa-dosa saya, pelanggaran saya. Saya begitu menyesal. Saya merasa bahwa saya ini sudah berdosa kepada Tuhan. Dan saya melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, yaitu dengan mengeraskan hati, dengan kepahitan, kebencian, tidak mau mengampuni, dan perjinahan. Jadi, eee, saya melihat bahwa Tuhan melihat segala sesuatu yang jahat itu dimulai dari hati kita, bukan dari apa yang dari luar. Apa yang di luar itu berdasarkan buah perbuatan dari apa yang dari sumber hati kita, seperti itu. Nah, jadi tidak mau mengampuni, yang tadinya saya tidak mau mengampuni suami saya, menjadi rela, bahkan rela mau terbuka dan mau melakukan apa yang Tuhan suruh saya lakukan waktu itu. Saya dengan sangat rela hati saya pulang. Saya dengan sangat rela hati saya, apa yang Tuhan suruhkan saya lakukan. Nah, di situ saya melihat bahwa, eee, kita menerima kasih dan kemurahan Tuhan. Artinya kita diselamatkan dari jalan yang menyesatkan ya. Waktu itu saya, melihat, kekelaman di dalam hidup saya itu sebagai sesuatu yang sangat sesat. Itu saya menerima keselamatan ini bukan karena perbuatan baik saya, tetapi lebih kepada rahmat Tuhan, kasih karunia Tuhan yang luar biasa, sehingga saya bisa mengalami satu pembaruan hati. Dan ini yang saya melihat bahwa, eee, kita sebagai orang Kristen, kita sudah mengalami baptisan, tetapi ada sesuatu hal yang lebih yang Tuhan itu lebih concern sebenarnya, bukan hanya sekedar keselamatan, tetapi bagaimana kita memiliki satu pembaharuan hati kita. Nah, eee,
Proses pembaruan hati itu saya baru dapatkan pada waktu di dalam proses pernikahan saya ini. Saya merasa reborn ya, Tuhan memberikan hati yang baru kepada saya. Saya seperti dilahirkan kembali dan ini hanya pekerjaan Roh Kudus. Saya mau share di Titus 3 ayat 2 sampai 6. Tapi saya akan baca di ayat-ayat yang terakhir. Di sini tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan Roh Kudus. Jadi pada waktu kita menerima keselamatan, dikatakan kita oleh rahmat-Nya, kita melakukan permandian kelahiran kembali, dan ada pembaharuan yang dikerjakan Roh Kudus. Nah ini saya mendapatkan ayat ini, saya mengingat seperti cerita di dalam Alkitab Maria Magdalena seperti itu. Maria Magdalena adalah wanita yang awalnya adalah wanita yang polos ya, dia menikah, dia menikah, namun di dalam perjalanan hidup dia mengalami kebencian. Dalam kebencian itu dia merusak hidupnya dia. Dia merusak hidupnya dia, kadang kita saya melihat bahwa pada waktu kebencian ini ada di dalam hati kita, kita tidak sadar bahwa sebenarnya kita sendiri yang dirusak ya. Hal yang dimana kita tidak mau mengampuni orang lain, kita pikir dengan kita tidak mau mengampuni, kita sudah menghukum orang itu. Sebenarnya yang dirusak itu adalah diri kita sendiri. Nah, pada waktu kita dirusak diri kita masuk, sebenarnya kita menghancurkan orang di sekitar kita tanpa kita sadari. Nah, tapi dalam perjalanan Maria Magdalena ini, ketika dia mengalami titik terendah dalam hidupnya dia bertemu dengan Tuhan. Dan saya melihat juga cerita di Alkitab wanita yang ketemu Tuhan di perigi sumur itu. Dia adalah wanita yang tinggal dengan pria yang terakhir Tuhan bilang pun itu bukan suaminya. Tetapi pada waktu wanita ini bertemu dengan Tuhan, ada sesuatu yang terjadi. Di situ dia mengalami satu perubahan hati. Di situ dia menjadi wanita yang begitu dia mendapatkan kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan memberikan mujizat itu kepada dia. Satu perubahan hati, sesuatu yang baru yang dia tidak pernah dapatkan. Dia menjadi wanita yang dia berani pulang ke kotanya dan dia menceritakan semua apa yang dia lakukan. Dia menyaksikan, dia katakan dia bertemu dengan Yesus. Dia menyaksikan semua kehidupan dia. Orang-orang yang ada di kota itu tahu wanita ini. Ya, tahu wanita ini kehidupannya begitu bobrok. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa begitu. Dia bisa menceritakan kehidupannya dia. Dan dia mengatakan bahwa Yesuslah air kehidupan yang sudah mengisi hidupnya dia. Seperti itu. Dan saya lihat bahwa step pertama yang Tuhan lakukan adalah pembaruan hati kita. Nah, saya semalam menemukan satu ayat juga, Amsal 6 ayat 32 ayat 30 dan sampai 33. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Jadi saya melihat bahwa perbuatan dari mulai kebencian, tidak mau mengampuni, mengeraskan hati, ya, itu sampai akhirnya masuk di dalam perzinahan. Ini firman-Nya ada gitu. Dikatakan itu merusak diri kita. Jadi dosa perzinahan itu merusak diri kita sendiri. Nah, setelah saya menerima pembaharuan hati yang Roh Kudus lakukan di dalam hati saya. Nah, kedua itu Tuhan mulai masuk di dalam pemurnian hati. Nah, pemurnian hati ini adalah penyempurnaan menjadi manusia yang baru. Manusia yang baru itu kita nanti mungkin bisa catat aja secara singkat di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Di dalam pemurnian hati ini setelah
prosesnya setelah saya pulang sampai di rumah, saya mengalami, banyak proses yang Tuhan izinkan. Ada banyak, bidang ya seperti di dalam, keuangan, di dalam pelayanan, di dalam anak, hal-hal banyak yang Tuhan izinkan, saya lewati melalui proses-proses ini. Dan saya menyadari satu hal bahwa, eee, proses-proses ini tujuannya adalah untuk, eee, saya belajar merendahkan hati, eee, di sini Tuhan juga memurnikan motivasi hati saya. Saya juga belajar untuk, mengandalkan Tuhan, semakin, mau melekat kepada Tuhan ya, melekat tidak seperti di dalam Yohanes 15. Nah, eee, banyak hal terkadang di dalam kehidupan, kita, pada waktu kita, mungkin ada ibu-ibu di sini yang sedang bergumul untuk pasangannya, eee, saya mau encourage bahwa, eee, segala sesuatu ya, Tuhan izinkan. Tuhan izinkan untuk membentuk hati kita, untuk, Tuhan mau menyingkapkan Tuhan mau menyingkapkan hati kita seperti apa. Tuhan mau memurnikan kita seperti itu. Eee, saya adalah orang yang, saya tidak tahu dulu saya adalah orang yang sangat sombong gitu. Saya merasa diri saya benar. Saya melihat segala sesuatu dalam cara berpikir saya benar. Ternyata, eee, apa yang saya tahu di dalam kekristenan, pengetahuan yang saya tahu itu sama sekali, eee, tidak menolong saya pada waktu saya mengalami proses. Tetapi bonding yang Tuhan lakukan, artinya pada waktu saya membangun hubungan dengan Tuhan, di situ, eee, di situlah mulai sepertinya saya dibuat seperti dari nol lagi, seperti itu. Saya, belajar, eee, merendahkan hati, saya belajar untuk, eee, saya mengandalkan Tuhan dengan sangat. Eee, saya juga melihat bahwa, banyak hal yang Tuhan singkapkan, motivasi-motivasi hati saya seperti itu. Dan tanpa hal-hal yang Tuhan izinkan, tekanan dalam hidup, eee, hal-hal yang, tidak enak yang saya lewati, itu semua tidak akan pernah bisa disingkapkan, dan saya tidak akan pernah bisa bercermin, eee, dalam kehidupan saya seperti apa kalau bukan Tuhan yang singkapkan. Nah, saya melihat bahwa kunci pembaharuan hati sampai dengan Tuhan bawa kepada pemurnian hati, itu adalah proses yang terus kita akan jalani ya, terus kita akan jalani karena, penyempurnaan untuk menjadi manusia baru itu akan terus berlanjut. Itu akan terus kita lakukan eee, sampai dengan kita menjadi serupa dengan Tuhan. Tujuannya adalah supaya kita melekat di dalam Dia, supaya kita itu, semakin dikuduskan, semakin serupa dengan Dia. Nah, eee, setelah saya, melewati, sekian tahun, 13 tahun, saya masuk di dalam satu kesimpulan. Saya katakan kepada Tuhan bahwa, Tuhan, kalau saya melihat selama ini Tuhan itu mengasihi saya dengan sangat. Tuhan, saya mau belajar mengasihi Tuhan. Saya mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati saya, dengan segenap, eee, jiwa saya, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan saya. Saya, eee, memilih untuk mengasihi Tuhan dengan kerelaan hati, dengan free will, kehendak bebas saya untuk Tuhan, ubah, untuk Tuhan lakukan segala sesuatu apa yang menurut Dia itu menjadi porsi yang harus saya, lakukan di dalam proses ini. Saya melihat bahwa, di dalam Matius 22
ayat 37 sampai dengan 39 Tuhan katakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi, bahkan dengan kekuatan." Saya melihat bahwa dari perubahan hati, dari perubahan hati ini ya, kunci kunci masuk ke dalam satu proses di mana saya memiliki kerelaan, karena saya mau mengasihi Tuhan. Jadi mulai melihat segala sesuatu di dalam kehidupan itu seperti Roma 8 ayat 28. Itu Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dan yang dipanggil di dalam rencana Dia. Dan saya melihat bahwa dikatakan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Di dalam akal budi ini saya melihat bahwa banyak hal yang pada waktu kita membangun bonding, hubungan dengan Tuhan, setiap hari, setiap saat, terus mengandalkan Dia. Saya melihat bahwa di situ terjadi satu transformasi. Banyak pola-pola pikir saya yang salah selama ini, prinsip-prinsip hidup saya yang salah, itu dibukakan oleh Tuhan, gitu. Saya baru melihat bahwa, oh, ini yang disebut bahwa mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Artinya kita tidak lagi memakai pola pikir kita gitu. Tetapi saya mau memakai pola pikir Tuhan. Dan saya melihat bahwa ini berkaitan dengan Roma 12 ya. Bagaimana kita bisa mengalami transformasi dari cara berpikir kita. Jadi setiap kali pada waktu saya mulai pada waktu kita mengalami bonding dengan Tuhan, kita melekat sama Tuhan, Roh Kudus itu banyak menyingkapkan banyak hal. Dan pada waktu saya berpikir seperti ini, Tuhan katakan bahwa ini adalah pola yang lama, ini adalah pola yang baru. Dan di situ saya katakan, mungkin gak nyaman buat saya, tapi pada waktu saya ingat bahwa, ya Tuhan, saya mau mengasihi Engkau dengan segenap akal budi saya. Di situ saya melihat bahwa, oh, ini adalah kunci. Saya tidak melihat apa yang terjadi di sekeliling saya, tapi saya melihat fokus saya kepada Tuhan. Fokus saya melihat karena saya mau mengasihi Tuhan. Waktu saya mengatakan, Tuhan, saya mau mengasihi Engkau, Tuhan itu memberikan hati yang rela. Apapun proses yang dijalanin itu, kita memiliki hati yang rela untuk mau dibentuk sama Tuhan. Nah, disitulah saya melihat bahwa banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup, dan saya melihat bahwa proses apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, percaya bahwa itu adalah untuk kebaikan kita, untuk menjadi serupa dengan Dia.